Interpolasi Lagrange. Nama Septo Wigo Suryanto, NPM 2019 43500623, kelas Y4C, matkul metode numerik. Interpolasi Lagrange adalah suatu bentuk interpolasi dengan fungsi pendekatan berupa fungsi polinomial Lagrange. Pada transformasi Lagrange, fungsi polinomial pangkat n memerlukan n plus 1 titik. Bila jumlahnya titik 2 buah, maka interpolasi Lagrange akan menjadi interpolasi linear. Untuk mencari titik pada nilai x yang ditentukan dengan diketahui n buah titik menggunakan interpolasi Lagrange. Yang pertama, polinom Lagrange orde pertama. Yang kedua, polinom Lagrange orde kedua. Yang ketiga, polinom Lagrange orde ketiga. Yang pertama, polinom Lagrange orde pertama. Ini dia rumusnya. Yang kedua, polinom Lagrange orde kedua, dan ini dia rumusnya. Dan yang terakhir, polinom Lagrange orde ketiga, dan ini rumusnya. Di sini saya akan membahas polinom Lagrange orde ketiga. Soal nomor 5, tentukan perkiraan nilai fx pada titik x sama dengan 0,65 beserta galat dengan menggunakan metode polinomial Lagrange orde 3 dengan data sebagai berikut. Gunakan variabel 6 desimal. Ini dia datanya. Jawab. Kita menggunakan yang rumus dari yang orde ketiga. Ini dia rumusnya, dan tadi dari data tersebut diketahui x sama dengan 0,65, x0 sama dengan 0,4, fx 0 sama dengan 0,916291, x1 sama dengan 0,5, fx1 nya itu min 0,693157, x2 nya ini 0,7, dan fx2 nya itu min 0,356675, dan x3 nya itu 0,8, fx3 nya itu min 0,223144. Ini dia dari yang rumus ini, dari x nya itu kan dia 0,65, x1 nya itu 0,5 dimasukin, jadi 0,65 dikurang 0,5 per x0 nya itu kan 0,4, dan x1 nya itu 0,5 dimasukin, dan x ini pun sama dimasukin, dan untuk fx0 nya ini kita pakai yang ini, min 0,916691 dimasukkan ke sini. Ini juga sama, dari yang fx1 ini dimasukkan ke rumusnya sama, dari x dikurang x0, x-nya ini, x0 ini, x1 nya ini, x2 nya ini, x3 nya ini, dan fx1 nya yang ini. fx3 nya pun sama yang ini, dan fx3 pun yang ini. Dihitung semuanya dari yang fx0 ini, dari x0 ini, nanti ditambah x1, ditambah x2, ditambah x3, dan hasilnya itu dia mendapatkan segini. Dari x0 ini dia dapat 0,085902 ditambah min 0,216608, ini dari x1, dan min 0,334383 ini dari x2, dan plus 0,034866 bisa dari x3. Diakumulasiin dari yang x0, x1, x2, x3, dan hasilnya itu min 0,430178. Galat relatifnya kan tadi di soal dia pertama mencari perkiraan nilai x, yang kedua itu dengan beserta galatnya. Nah, kita di sini menggunakan galat relatifnya. Dari galat relatif sendiri, dia menggunakan hasil dari polinom orde 3 dikurang dari x, x-nya itu 0,65, jadi min 0,430178 dikurang min 0,65 per dari x-nya tadi 0,65 dikali 100%. Hasilnya itu 540089 per 32500. Ini dalam bentuk pecahan, dan kita sederhanakan atau kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal, jadinya itu min 1,66181. Nah, sampai sini sudah selesai untuk yang penjelasan dari yang orde 3. Penjabaran rumus. Nah,
Tadi kan dia yang dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini juga sama. Jadi yang dalam kurung tadi dijumlah atau dikurangin dulu semuanya, udah dikurangin semuanya sudah dapatkan hasil ini. Yang tadi ini kan dalam bentuk desimal masih tetap. Nah, dalam bentuk desimal disederhanakan menjadi 3/20 dari yang 0,15 sampai yang min 0,15, 3/20. Sudah disederhanakan, juga sama disederhanakan. Nah, baru kita akumulasi dulu nih, yang 3/20 dibagi min 1/10. Nah, hasilnya jadi 3/2. Ini juga sama, min 1/20 dibagi 3/10 jadi min 1/6. Dan selanjutnya juga sama. Nah, hasilnya jadi segini dulu nih, 3/2 1/6, 3/8. Nah, dari yang ini pun kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 atau setengah dikali setengah dan 3/8. Nah, dari ini dikali. Nah, sudah dikali mendapatkan hasil 2748873 per 32 juta. Ya, karena di sini bentuk pecahan, juga menjadi bentuk pecahan desimal menjadi 0,085902. Nah, dan yang kedua juga sama, dalam kurung yang tadi dikurangin dulu semuanya. Udah dikurangin. Nah, tadi kan beda di sini, dia bentuk desimal, ini untuk bentuk pecahan, nggak masalah sih. Nah, udah di bentuk pecahan ini langsung kita sederhanakan lagi dari 0,25 1/4 sampai yang ini min 0,15 diamin 3/20. Sederhanakan lagi dan sudah sampai sini kita akumulasi dulu. 1/4 per 1/10, nah jadi 5/2. Sudah ini disederhanakan pula, jadi hasilnya kan seperti ini. Kita sederhanakan lagi dari yang 5/2, min 1/20 dibagi min 1/5, min 3/20 dibagi min 3/10. Nah, hasilnya seperti ini. Min setengah dikali 1/4 dikali setengah dikali min 693.147 dibagi 1. Ini 1.000, ini dia 1 juta. Sama dengan min 693.147 dibagi min 32.000. Karena bentuk pecahan juga sama. Karena ini sudah bentuk pecahan desimal, 6 angka menjadi 0,21662. Yang ketiga pun, yang X2 pun sama seperti X0 dan X1. Jadi diubah, dikurangin dulu, habis dikurangin disederhanakan lagi, sampai udah sederhanakan lagi, dan untuk hasil akhirnya itu dia baru dikali. Udah dikali nanti udah dalam bentuk pecahan, lebih mudah. Habis dalam bentuk pecahan kita ubah menjadi bentuk desimal. Yang X3 pun sama, bentuknya seperti ini. Jadi tadi yang 0,085902 min 0,216680 min 0,334383 dan 0,348663. Nanti ini diakumulasikan sama kayak yang penjabatan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Dari saya, Septio Igusnayanto.